saya diajak oleh bapak-bapak karyawan di situ, Romo, mari kita SWAT. Udah ada SWAT ya, bahasa Jawa susah. Ya, SWAT, ya, bukan SWAT ya, SWAT. Saya kira apa SWAT itu kan? Ya saya bilang oke saja. Nah, ternyata SWAT itu adalah berkunjung, ya berkunjung saja. Tetapi yang menarik adalah tidak semuanya dikunjungi. Yang dikunjungi adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang punya pengaruh, atau tokoh-tokoh yang dituakan. Maksudnya apa? Maka saya ikuti saja. Ya ternyata mungkin tiba-tiba kita ucapkan salam dan sebagainya. Saya dibantu oleh bapak itu, diperkenalkan dan sebagainya. Maka setelah itu gantian tuan rumah yang saya sewanita. Dia mengatakan apa? Karena kadang-kadang orang misalnya kan banyak muslim juga. Jadi waktunya kan kan bapak. Dia bilang ya bapak. Jadi bapak semoga nanti bapak tetap ya tetap bantu ini boleh menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Bapak selalu berterima sehingga selalu merasa gembira, merasakan nyaman di tempat ini. Jadi rupanya SWAT itu adalah datang ke tokoh masyarakat atau orang yang dituakan, lalu kita dalam hati kita meminta restunya, meminta berkatnya. Jadi jangan coba-coba SWAT itu dengan bahasa yang lagu ya. Jadi datang ke tetangga mereka yang bakal dibunuhin. Ya, jadi kalau Anda misalnya saya SWAT kalau mau masuk kepala, tolong ya, saya masuk kepala di situ mendatang saya. Nah, kalau nanti misalnya saya SWAT itu dengan gaya yang sangat sombong, itu SWAT-nya tidak ada berkatnya. Yang ada adalah omelannya. Maka SWAT itu berarti saya meskipun posisi saya apapun, ketika saya SWAT itu saya merendahkan diri saya. Saya menempatkan diri di bawah orang yang akan saya kunjungi. Itulah makna SWAT atau berkunjung dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia berkunjung itu sama semua, berkunjung ke rumah A, maka tidak ada berkaca begitu ya. Di SWAT tapi ada sesuatu bahwa saya menempatkan diri saya lebih rendah dari saudara saya akan saya kunjungi, dan karena itu saya mendapatkan restunya, saya mendapatkan doanya, saya mendapatkan anugerahnya atau rahmat yang akan dia berikan. Nah, rupanya SWAT ini berlaku juga di zaman dulu, zaman Yesus. Itu siapa? 3 raja tadi. Kalau orang Majus tadi, orang Majus itu sowan ke Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang Majus ini atau disebut orang Magi, dia adalah pemimpin-pemimpin agama. Mereka sebagai tokoh-tokoh yang luar biasa, yang tentu saja sebagai tokoh umat, mereka memiliki kuasa, mereka punya karisma, mereka punya segala sesuatu yang levelnya pasti berbeda dengan masyarakat umum. Tetapi apa yang mereka lakukan? Kita baca di situ. Kami mau datang untuk menyembah. Jadi 3 orang tadi yang ada orang-orang luar biasa datang mau menyembah. Menyembah siapa? Ali. Gak kebayang bukan? Dia yang punya kuasa tapi menyembah bayi. Tetapi dalam pandangan orang tadi, 3 orang yang luar biasa ini, bayi ini adalah bukan sembarang bayi, bukan bayi-bayi pada umumnya, tetapi bayi ini adalah bayi yang merupakan penguasa alam semesta. Itu mereka ketahui dari kebiasaan tradisi kehidupan mereka lewat ilmu perbintangan mereka, bahwa ketika ada bintang besar muncul di atas orang bayi, maka bayi itu adalah pemimpin masa depan. Bayi itu adalah penyelamat. Bayi itu adalah pemilik anugerah yang luar biasa, dan semua orang akan tunduk kepadanya. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka sowan ke bayi Yesus. Mereka datang meminta restu, meminta berkat kepada
Karena itu ketika sampai di situ, sama seperti kalau kita suami juga kadang-kadang bawa buah tangan dan sebagainya, mereka karena begitu gembiranya berjumpa dengan pribadi yang mereka agungkan, mereka hormati, mereka membawa persembahan berupa emas, perak, dan mur. Yang tentu saja dalam tafsir kitab suci akan mengatakan tentang siapakah pribadi yang dikunjungi itu, yang dipersembahkan itu. Dia adalah raja mulia, dia adalah memiliki keadilannya, dan dia adalah juga sekaligus manusia. Maka orang-orang Majus ini, orang-orang yang luar biasa penetapannya ini, mendekati Yesus, soal kepada Yesus untuk minta berkat dari pribadi tersebut, dari pribadi yang sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudara terkasih, semuanya 3 orang Majus ini sekarang pada tahun jubileum ini juga diberikan kepada kita. Kita juga diminta untuk selalu datang kepada Yesus. Tetapi Yesusnya tidak lagi baik disebutkan dengan apa? Pintu yang di depan itu, porta santa, pintu suci. Itulah sebabnya tadi ketika pembacaan Injil yang dibacakan dari Yohanes, dia mengatakan apa? Yesus adalah pintu. Maka ketika saudara-saudara memasuki pintu porta santa atau pintu suci, kita siapapun itu yang datang ke situ lewat pintu itu sedang sowan kepada Yesus yang adalah pintu. Untuk apa? Memperoleh berkat. Nah, dalam bahasa jubileum ini itu disebut dengan kita mendapatkan berkat pengampunan dosa atau indulgensi. Apa itu dikatakan demikian? Lewat surat yang sudah dikeluarkan oleh Uskupan. Indulgensi yang merupakan penghapusan hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah diakui adalah sarana untuk menemukan kembali sifat tak terbatas dari kerahiman Allah sebagai ungkapan kepenuhan pengampunan Allah yang tidak mengenal batas. Indulgensi oleh karena itu adalah sebuah rahmat jubileum. Maka saudara-saudara dikasih, kita diantar selama tahun jubileum ini untuk merasakan, untuk memperoleh pengampunan, memperoleh belas kasih, dan merasakan cinta Allah yang begitu besar bagi kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu berbuat sesuatu kelemahan-kelemahan pribadi dan sebagainya. Maka pada kesempatan 1 tahun ini kita diberi kesempatan untuk merasakan belas kasih Allah. Dan gereja mengatakan indulgensi penuh dapat diterima oleh umat beriman yang benar-benar bertobat, yang dengan segala usaha menjauhkan diri dari dosa, dan yang selama tahun suci dimurnikan melalui sakramen tobat dan dikuatkan oleh komuni kudus, serta berdoa untuk intensi paus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dapat memperoleh pengampunan atau penghapusan hukuman-hukuman itu dengan satu, katakanlah ampun dosa itu, berdoa, merayakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Untuk memperoleh indulgensi, indulgensi ini dapat ditujukan kepada saudara-saudari yang sudah meninggal dunia melalui doa permohonan bagi mereka. Jadi Bapak Ibu bisa meminta indulgensi untuk yang sudah di tempat lain, mau bapaknya yang meninggal, kakeknya, eyangnya, atau anak kita yang sudah pergi, kita bisa meminta indulgensi untuk mereka. Maka untuk memperoleh indulgensi, seseorang harus mempunyai intensi atau maksud umum untuk memperolehnya. Intensi ini dapat disebutkan dalam doa di awal hari
atau sebelum melakukan tindakan tertentu yang diisyaratkan untuk memperoleh indulgensi. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi ketika saya mau, katakanlah nanti mau masuk ke pintu suci, saya di situ mengintensikan pertindakan saya ini, saya maksudkan untuk saudari saya yang sudah meninggal, namanya siapa? Sekian orang. Bisa seperti itu. Jadi ketika mau masuk itu disebutkan. Atau ketika mau mengatakan intensi Bapak Paus dengan doa-doanya, pada awal itu disebutkan juga, saya mendoakan ini untuk indulgensi atau penghapusan hukuman dosa bagi Bapak saya yang sudah meninggal. Jadi lengkap ya, bukan hanya datang lalu foto-foto ya, tolong ya. Soalnya nanti kalau dari situ lihat Bapak fotonya lebih banyak daripada doanya, susah. Ya, jadi harus ada intensinya ya, mengucapkan. Nah, kemudian keuskupan secara lengkap menuliskan demikian. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh umat KAJ untuk memperoleh hikmat indulgensi penuh pada tahun Jubileum 2025. Tolong perhatikan ya. Beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, melakukan ziarah ke 9 gereja di 9 dekanat yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Jadi mengadakan ziarah lewat pintu kota Santa itu. Jadi di Keuskupan Agung Jakarta sekarang semua parti punya kota Santa. Semua ada 67 kota Santa di Keuskupan Agung Jakarta. Ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang biasa-biasa saja. Ya, tergantung kan. Kita bagus nggak? Kalau bilang jelek awas. Bagus ya punya kita. Tapi karena belum lihat yang lain kali ya. Kemudian ya Tuhan punya kami kok jelek amat. Nanti kalau ngomong itu, Pastor Paul ingat saya laporkan ke ketua Jubileum Bapak Step nanti di mana umat saya sudah berusaha berjelek-jelekan. Tapi harus kita puji punya diri sendiri, bukan? Jadi pergi ke 9 pintu kota Santa tadi, ya. Tetapi kalau diperhatikan, bukan 9 kota Santa begitu saja, bukan? Keuskupan Agung Jakarta ini punya 9 dekanat. Nah, dekanat kita, Tomak ini masuk dalam dekanat Barat 2. Jadi kalau sudah kota Santa ini, nggak boleh lagi tuh masuk ke kota Santa di Andreas. Enak aja itu mah dekat. Nggak boleh. Nggak boleh juga ke MKK. Karena kita ada 9 dekanat Barat 2 ada 9, maka diutarakan 9 paroki. Gampang. MKK, Andreas, Ramona, itu sehari selesai. Ya, itu makanya dibuat 1 tahun. Karena 9 dekanat apa itu? Barat 2, Barat 1, ada di Bekasi, ada di Tangerang aja, Tangerang 1, Tangerang 2, Bekasi dan lain sebagainya. Sampai saya tidak hafal itu ya. Pokoknya ada 67, silakan pilih. Dan itu boleh berangkat sendiri-sendiri atau secara bersama. Nanti untuk kita bagaimana untuk tempat yang indah ini ya, pintu kita yang bagus. Saya menyarankan untuk pintu kita yang bagus ini hendaknya lingkungan mengadakan ziarah bersama-sama. Mungkin nanti panitia akan mengeluarkan suatu edaran supaya apa? Lingkungan ini, jadi setahun ini kita diharapkan berjaga dalam doa itu sebetulnya. Kita berjaga dalam doa dalam 1 tahun sehingga gereja kita akan selalu ada orang berdoa, yaitu lingkungan. Nah maka lingkungan nanti akan diminta untuk mengisi linknya, untuk mengisi supaya apa? Kami tanggal sekian ziarah ke sini, kami tanggal sekian, atau ditentukan oleh panitia nanti kita lihat lagi. Jadi itu yang harus setelah yang pertama, berarti ada dekanat sudah selesai ya. Dekanat Barat 2 sudah selesai. Pindah ke dekanat lain. Jangan ke Sampora, jangan ke Masjid tadi ya, atau ke kampung. Nah, pergi aja dari Cinaceli misalnya, dari situ kan langsung bahkan buat apa di Bawang dari situ. Kan? Ya dari situ. Jadi sudah dari situ pergi lagi ke Bekasi dan lain sebagainya. Maka bisa dirancang nanti mungkin dari panitia akan merilis
9 dikenakan gerejanya apa saja, sehingga bisa dibuat satu persatu. Jadi itu yang bisa pertama dilakukan untuk menerima indulgensi. Yang kedua adalah menerima sakramen tobat atau pengampunan dosa selama tahun jubileum 2025. Jadi ngaku dosa sering-sering ya sering-sering. Nah, kalau yang cerdas kan mau buat dosa dulu, nanti penutup tahun 2025 baru ngaku, jadi ngaku semua. Tapi itu ya, jadi pengakuan dosa, sakramen tobat. Ketiga, mengikuti misa kudus pada hari Minggu atau hari raya bisa makan hari Minggu. Kalau ini mungkin agak sedikit harus belajar liturginya. Jadi misalnya kemarin tanggal 1 hari apa? 1 Januari? Tahun baru kan ya? Betul. Hari raya Maria Bunda Allah. Itu hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Maka kalau untuk mendapatkan indulgensi, ikut juga bisa hari raya tersebut. Jadi nanti bisa dilihat kalau udah gereja bilang tanggal sekian hari raya ini, nah datang supaya dapat indulgensi. Keempat, mendoakan intensi Bapak Paus, ya dipenuhi dengan doa. Jadi intensi Bapak Paus nanti juga akan dibagikan nanti di depan sana, akan disiapkan itu intensinya apa saja. Ya, lalu setelah itu didoakan doa Bapa Kami, Salam Maria, dan doa yang sesuai dengan kesadaran dan devosi atau ungkapan lainnya. Jadi yang wajib adalah mendoakan intensinya. Setelah itu ada doa Bapa Kami, doa Salam Maria, lalu kita doakan doa sesuai dengan kebiasaannya. Mau doa korongkar silakan, mau ditambah rosario monggo, mau semuanya rosario koronka doa kerahiman semua sering pagi boleh, ya nggak parah ya. Kemudian nomor 5 yang bisa dilakukan adalah melakukan perbuatan amal dan belas kasih dengan mengunjungi saudara-saudari yang membutuhkan atau yang sedang dalam kesulitan. Jadi ketika saya mau membuat sesuatu amal baik tadi kepada orang yang membutuhkan, itu juga diintensikan. Saya berbuat baik ini untuk apa? Itu saudara saya yang sudah meninggal, disebutkan namanya. Begitu ya. Jadi itu udah. Nomor 5 ini rupa-rupanya dikaitkan dengan tahun ini, tahun Ardas KAJ tahun 2025, temanya adalah ini ya, kepedulian lebih kepada orang yang membutuhkan apa yang Bapak ya, kepedulian. Maka menyatukan Ardas KAJ dengan tahun jubileum, salah satu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan indulgensi adalah berdua amal, karena memang selaras dengan Ardasa Keuskupan Agung Jakarta untuk tahun 2025. Jadi dikatakan mengunjungi saudara-saudari yang membutuhkan atau yang sedang dalam kesulitan, misalnya orang sakit, tahanan, lansia yang kesepian, atau saudara-saudari di mabuk. Nah, untuk ini juga saya kira baik kalau lingkungan-lingkungan mengadakan secara bersama. Tetapi menurut saya lebih baik lihatlah sekitar dulu, sekitar Anda. Ya jangan tiba-tiba bocor. Ya bocor benar pakai istilah bocor. Padahal kan kalau kita ada 9, kita ada 93 lingkungan kan ya. 93 lingkungan kebocor semua, kayak bocor dan membersihkan. Ya. Jadi lebih baik apa? Perhatikan masyarakat di sekitar Anda. Itu yang jauh lebih penting. Tunjukkan bahwa tahun jubileum dan tahun pengharapan bahwa segala sesuatu memang susah ya. Tetapi kita tidak boleh berhenti berharap bahwa akan ada masa-masa baik. Dan masa baik ini sekarang kita coba ungkapkan dengan menolong mereka. Maka saya minta kali-kali siapapun itu nanti mengorganisir, coba lihat warga-warga di sekitarnya dulu. Ya jangan langsung pergi jauh-jauh atau tempat-tempat yang mana yang terkenal juga dia yang terkenal Boncel ya atau apa namanya Vincentius ya.
Jadi semuanya Vincenzius gitu. Lama-lama tuh di lingkungan kami itu Vincenzius jadi lingkungan A, Vincenzius lingkungan B, Vincenzius. Maka lama-lama tadi Vincenzius tidak perlu lagi mencari jalan sini dan mereka yang memfungsikan. Yang keenam adalah ini untuk umat yang tidak dapat melakukan perjalanan ziarah. Untuk umat yang tidak dapat melakukan perjalanan ziarah. Siapa tadi? Yang nomor 1. Ya, yang 9 ini tadi kan dia berziarah ke tempat-tempat. Misalnya karena sakit, lanjut usia, harus menjalankan tugas yang terus-menerus seperti biarawan-biarawati di daerah tertutup. Ya, jadi siapa yang tidak melakukan perjalanan, misalnya orang yang sakit, orang yang lanjut usia, yang harus menjalankan tugas yang terus-menerus, biarawan atau biarawati di daerah tertutup, tetap dapat memperoleh rahmat indulgensi penuh dengan berdoa kepada kami, mendoakan pengakuan iman atau credo, aku percaya, dan doa rosario dari tempatnya masing-masing. Perhatikan ya, bagi yang nggak bisa, tolong ya, bagi yang nggak bisa, jangan ini paling enak di nomor tangga, yang nggak bisa. Jadi dalam hari ini lansia dapat pengecualian. Ya, kalau yang muda-muda, yang depan-depan ini, yang kali-kali lain ya, bajunya kan khusus, itu maksudnya saya buat jalan-jalan semua. Ya, maka silakan. Ini nggak dapat ini ya, nggak boleh nih yang ini ya, nggak boleh ini, nggak boleh ya. Apalagi di depan-depan, benar ya, tolong sebenarnya, jangan membawa rosario pergi ke 9 paroki. Nah itulah beberapa hal, 1, 2, 3, ini boleh dilakukan 1, boleh dilakukan 2, 3, 4, 5, 6. Anda boleh melakukannya selama 1 tahun. Maka supaya ada juga aspek yang lain, kalau mau ziarah ke 9 paroki, 9 kota santa, dibuat saja programnya. Kasih tahun itu 12, Paskah kalau usah pergi, hilang 1, Natal kalau usah pergi, hilang 2, tinggal 10 kan? Nah, kenapa kalau boleh pergi? Supaya gereja kita penuh itu yang Paskah dan ya, itu 9, maka tinggal 9. Bulan 1 mereka, bulan berikutnya kemana, bulan berikutnya kemana lagi, sampai 9 kali. Kalau mau itu diobati boleh. Tapi kalau tidak, masih ada hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk memperoleh indulgensi. Maka sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tahun Jubilee 2025 ini adalah juga seperti saya katakan, kita mau sowan kepada Yesus. Jadi ketika masuk sana, itu kita mau bertemu dengan Yesus. Kita mau berjumpa dan mau meminta rahmat-Nya dalam tahun Jubilee ini. Rahmat yang diberikan, yang boleh diberikan adalah rahmat penghapusan hukuman dosa. Ini adalah rahmat yang membebaskan kita semua. Sehingga kalau kita datang atau melakukan ke-6 hal tadi, kita berjumpa dengan Yesus, dan Yesus akan memberikan berkat-Nya belas kasih kepada saudara semua. Tuhan Yesus akan memberikan restunya kepada Anda semua. Tuhan Yesus akan memberikan pendampingan kepada siapa saja yang memintanya dengan sungguh-sungguh dan juga dengan kesalahan atas dosa-dosanya secara sungguh-sungguh pula. Semoga soal atau kunjungan kita kepada Yesus sungguh membangkitkan semangat kita bahwa kita yang meskipun di sekitar kita mungkin sekali situasinya tidak menyenangkan atau tidak baik-baik saja, kita tetap berharap sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Bapak Paus, yaitu Spes non confundit, pengharapan yang tidak mengecewakan, di mana pintu suci dibuka tanggal 24 Desember 2024 yang lalu, Uskupan Agung Jakarta Barat mulai sekarang, kita juga boleh merasakan kita tetap punya harapan kuat karena apa? Tuhan Yesus selalu memberkati kita, selalu memberi rahmat-Nya. Amin.
saudara-saudara kasih.